Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan petunjuk Allah lah dan dari taufik Allah lah kita diberikan hidayah untuk bisa menghadiri salah satu syiarul Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berusaha keras hingga kita bisa menikmati hasil kerja keras beliau hari ini dengan merasakan indahnya iman dan merasakan manisnya Islam. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama membagi sabar. Insya Allah kita semua sudah sering ya mendengar kata sabar. Sabar deh, sabar pak. Mungkin ada di antara kita yang punya usaha, tiba-tiba usaha kita ditipu orang terpercaya yang paling kita percaya. Ya, biasanya ditenangkan oleh istrinya. Sabar pak. Ada mungkin di antara kita yang kehilangan orang yang paling dia cintai, orang tuanya, pasangan hidupnya, anaknya, maka biasanya orang sekitarnya akan mengatakan sabar pak. Sudah biasa kita mendengar istilah sabar. Dan para ulama membagi sabar itu menjadi dua bagian atau dua golongan, dua bentuk. Sabar yang pertama diistilahkan dengan sabrun ittirari. Secara harfiah kalau kita terjemahkan artinya sabar yang terpaksa. Sabar yang terpaksa. Yang kedua adalah sabrun ikhtiyari. Sabar yang bisa kita raih dengan usaha. Sabar ittirari atau sabar yang terpaksa itu dicontohkan oleh para ulama sebagai sabarnya orang yang menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menurut dia jelek, yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang tidak sesuai dengan harapannya. Kita semua berharap, kita semua berangan-angan memiliki keluarga yang sempurna, ayah ibu ada, pasangan ada, anak-anak ada, cucu ada, semuanya berharap seperti itu. Tapi mau tidak mau, cepat atau lambat, satu persatu pasti akan meninggal dunia. Itu adalah keadaan yang kita semua pasti tidak menginginkannya. Tapi kita tidak memiliki pilihan dalam hal tersebut. Maka dalam ini kita terpaksa sabar, ya, terpaksa sabar. Dan para ulama mengatakan terpaksa sabar dalam hal ini hukumnya wajib. Kenapa? Kita tidak punya pilihan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil orang tersayang kita, maka siapa kita? Kita tidak bisa menolak takdir. Bahkan iman kita kepada takdir itu hanya sempurna tatkala beriman dengan takdir antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kita baru sempurna iman kita kepada takdir tatkala kita beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tidak sempurna hanya kita beriman, alhamdulillah dagangan kita sukses, alhamdulillah kita daftar ke sini keterima, alhamdulillah daftar sekolah di sini diterima, daftar kerja di sini diterima. Bukan itu saja. Kita juga harus beriman dengan kita daftar ditolak, kita tes gagal, kita ujian nilainya tidak lulus. Kita sudah berjuang keras, ternyata tidak ada hasil. Kita sudah mengeluarkan modal puluhan juta bahkan miliaran, ternyata tidak ada keuntungan. Harus sabar juga. Kita harus beriman kepada takdir kita yang baik dan yang buruk. Maka di sini masuklah dalam kategori sabar yang terpaksa, dan ini hukumnya wajib.
Dan ini hukumnya wajib. Itu sabar yang terpaksa, ya. Kita beriman dan kita bersabar terhadap musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Dengan apa caranya supaya kita bisa tabah dengan terpaksa sabar ini? Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang takdirnya. Kita harus yakin kepada takdir. Dan kita harus ketahui hal ini buruk mungkin dari sudut pandang kita saja. Hal ini buruk ya karena kita tidak tahu ada hikmah di baliknya. Bisa jadi ada di antara kita yang sudah mendaftar S2 di luar negeri, Masya Allah. Semua terpenuhi persyaratan, tes, ujian sudah terpenuhi, tiba-tiba nggak keluar visanya. Yakin? Ya mungkin dari sudut pandang kita ini adalah takdir yang jelek dari sudut pandang kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terbaik. Itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita harus mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berhusnudzon kepada teman kita sesama manusia, maka kita harus bisa lebih husnudzon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita baru akan menyadari hikmah di balik itu setelah berlalu sekian lama. Bisa kita mengetahuinya di dunia, bisa jadi kita baru mengetahui hikmahnya nanti di akhirat. Bisa jadi ya, kita Allah Subhanahu wa taala cegah dari bepergian, ternyata pesawat yang hampir kita naiki itu nyemplung ke dalam lautan. Bisa. Banyak kasusnya ya. Banyak kasusnya. Belum lama ini ya, yang pesawat terakhir Batavia atau apa itu yang di Jakarta baru lepas landas 10 menit sudah masuk ke dalam lautan. Ternyata di balik ceritanya ada apa? Ada 2 orang yang sudah beli tiket tapi tidak lolos PCR ya. Tidak lolos PCR. Akhirnya gagal naik pesawat, pindah naik kapal. Pindah naik kapal. Alhamdulillah yang naik kapal ini yang sampai Pontianak. Sedangkan yang naik pesawat sampai ke dasar lautan. Ya. Kita tidak tahu kadangkala. Ternyata di balik hal ini, di balik takdir yang buruk ini ada sebuah manfaat, ada sebuah hikmah. Saya punya teman ya, yang alhamdulillah taala dia diterima ya S1 beasiswa di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Sudah bahagia. Sudah mengadakan acara makan-makan bersama satu kelas. Ya. Ternyata pas mau berangkat punya penyakit apa tuh? Penyakit paru-paru itu. HTBC ya, TBC. Enggak lolos screening. Ya. Visa sudah keluar, visa sudah di tangan. Ya. Tapi tatkala mau berangkat ingin meminta print out dari tiket, disyaratkan harus menyertakan surat kesehatan, tidak diprintkan karena apa? Memiliki TBC. Enggak jadi berangkat. Tapi alhamdulillah taala hari ini beliau telah menjadi salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Bali, Masya Allah. Ya Masya Allah. Itu dengan hikmah itu baru kadang kita baru menyadari setelah beberapa saat. Ada orang yang mungkin masih muda, baru berjuang merintis usaha, ya, tiba-tiba ditipu orang kepercayaannya, Masya Allah. Rugi sekian miliar, Masya Allah. Dari sudut pandang dia ini adalah musibah besar. Ini adalah takdir yang tidak dia kehendaki. Tapi itu terjadi. Tapi banyak orang yang mengatakan setelah saya terkena musibah itu saya lebih hati-hati sekarang. Ya. Maka dia hanya tatkala muda saja kena tipu, tidak kena tipu lagi pas tua. Sudah punya pengalaman, ya. Sudah punya pengalaman, maka dia tahu apa yang harus di-share, apa rahasia yang tetap dipegang sendiri. Enggak semua rahasia perusahaan dibuka, enggak.
Karena apa? Walaupun itu orang kepercayaan, tetap rahasia perusahaan. Karena dia menjadi berpengalaman di situ. Maka dari situ kita bisa lebih mudah dalam menjalankan kewajiban kita ini dalam bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita tidak baik, yang dari sudut pandang kita mungkin tidak baik. Itu adalah sabar yang pertama, sabar yang terpaksa. Yang kedua, sabar yang diraih dengan usaha. Sabar ini atau sabar ikhtiari bahasa Arabnya. Para ulama menyebutkan sabar ikhtiari ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar yang pertama. Sabar yang kedua ini lebih tinggi, lebih utama daripada sabar yang terpaksa. Kenapa? Karena ujian di situ lebih berat. Karena di situ ada ujian yang lebih menantang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, Inna idhamil ajri ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu menyertai ujian yang berat. Maka semakin berat sebuah ujian, maka semakin besar pula pahalanya kalau kita bisa bersabar dari ujian tersebut. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'zamun nasi balaan al-anbiya, yang paling besar ujiannya di antara seluruh manusia itu adalah siapa? Pengusaha? Bukan, tapi adalah para nabi. Stop. Kan para nabi itu yang paling Allah cintai. Para nabi itu bukannya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok justru mereka paling banyak ujiannya, yang paling berat ujiannya? Iya. Karena itu adalah salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah tatkala cinta kepada sebuah kaum, tatkala Allah Subhanahu wa taala cinta kepada sebuah komunitas, tatkala Allah Subhanahu wa taala cinta kepada salah satu manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ujian. Apa sambungan hadisnya? Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Barang siapa yang Allah uji dan dia ridho terhadap ujian ini, dia yakini ini dari Allah untuk mengujinya, untuk mengangkat derajatnya, maka dia benar-benar akan mendapatkan ridho. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala uji, tapi dia tidak terima diuji, dia marah, dia murka, dia tidak menerima ujian ini, nah ketahuan ya, ternyata dia tidak pantas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, walaupun kita mungkin semakin dekat kepada agama, semakin rajin kajian, semakin mempelajari Islam, kok yang ada ujiannya tambah banyak. Ya, itu adalah salah satu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan memperbanyak ujian kita. Tinggal nanti bagaimana hasil ujiannya. Semakin hasil ujian kita menunjukkan nilai A plus cum laude, nah maka seperti itu pula pahala yang akan kita raih. Sabar yang dengan usaha ini dikelompokkan oleh para ulama menjadi dua bentuk sabar. Yang pertama adalah sabarnya seseorang untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan Allah. Jadi butuh sabar juga. Butuh sabar kita mampu sholat berjamaah subuh. Butuh sabar kita mampu bangun tengah malam sholat tahajud. Butuh sabar untuk senantiasa berdakwah kepada Allah, walaupun ada orang yang melecehkan, ada orang yang menolak, ada orang yang membuli. Fokus sebagaimana telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah karena beliau ditolak dakwahnya di Mekah beliau akhirnya berhenti berdakwah? Tidak. Beliau sabar terus berdakwah walaupun beliau dilempari batu, walaupun beliau dilempari kotoran, walaupun beliau dilempari daleman tatkala sholat, tapi beliau sabar dalam istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah, dalam istiqamah dalam berdakwah. Itu adalah sabar yang lebih tinggi dari yang pertama tadi. Karena yang pertama dia tidak memiliki pilihan, itu yang terjadi, dia tidak bisa merubahnya. Ya. Kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita mau apa? Mau hidupkan lagi? Nggak mungkin. Ya. Tapi beda dengan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita punya dua pilihan, mau ngorok atau bangun sholat tahajud. Pilihannya ada. Mau santai di rumah, apa sholat subuh secara berjamaah? Ada pilihannya. Ya. Mau terus berdakwah atau diam saja di rumah? Kita punya pilihan. Mau dengerin musik apa mau dengerin Al-Quran? Kita punya pilihan. Maka tatkala kita memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu butuh kesabaran, dan kesabaran inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan kesabaran yang diraih dengan usaha. Kesabaran yang justru lebih tinggi derajatnya daripada kesabaran menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita buruk. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kita dihadapkan dengan pilihan untuk terus bersabar dalam ketaatan, atau untuk angkat bendera putih, menyerah kalah, akhirnya tidak lanjut. Maka yang ini lebih berat ujiannya, yang ini lebih menantang ujiannya. Berbeda dengan yang pertama, tidak punya pilihan, yang ini ada pilihannya. Makanya para ulama mengatakan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian berupa meninggalnya istri beliau, berupa meninggalnya paman beliau, berupa meninggalnya anak beliau, itu tidak seberapa besar pahalanya dibandingkan pahala Allah untuk beliau yang istiqamah terus berdakwah, menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar. Begitu pula di kita. Kalau kita mungkin ada yang pernah mendapatkan ujian, mungkin baru beli mobil, baru keluar showroom ditabrak. Masya Allah, baru beli mobil sudah lecet. Wah. Ada mungkin yang sudah nabung bertahun-tahun, mau beli rumah, tiba-tiba gempa bumi rubuh. Itu berat, itu berat, dan itu butuh sabar. Tapi itu tidak sebesar pahala seorang yang rutin membaca Al-Quran setiap hari. Sabar untuk senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan porsi dari hidupnya untuk membaca Al-Quran. Tidak seberapa besar, kalah pahalanya dibandingkan yang ini. Dibandingkan seseorang yang rutin sholat subuh secara berjamaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa engkau temukan rutin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ketahuilah, kata Rasulullah, dia tidak termasuk orang munafik. Masya Allah. Pahalanya langsung jelas. Tatkala sabar ini, dia fokus sabar sholat jamaah secara rutin sholat subuh. Maka kata Rasulullah langsung jelas, dia tidak termasuk orang munafik. Karena orang munafik itu sholat subuh itulah ketahuan. Bisa saja dia mengaku sholat subuhnya di rumah, tapi siapa yang tahu? Beda dengan orang yang rutin sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah sholat subuh saja dia rutin jamaah, apalagi sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini lebih besar pahala bersabar dalam ini daripada tadi bersabar dari kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai. Itu contoh yang pertama dari sabar dengan usaha. Sabar yang termasuk dalam sabar dengan usaha juga disebutkan oleh para ulama adalah sabarnya seseorang
untuk istiqamah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat juga. Lebih berat. Kenapa? Sama. Di hadapannya ada dua pilihan. Ya, di hadapannya ada dua pilihan. Kita mengenal Nabiullah Subhanahu wa taala, Nabiullah alaihi salam Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu ujiannya banyak sekali. Kalau kita baca surat Yusuf ya, di awal surat Yusuf itu diceritakan bahwasanya beliau dibuang oleh kakak beliau sendiri. Bayangkan. Punya kakak bukannya disayangi, justru dibuang. Hampir dibunuh, ya hampir dibunuh. Itu ujian. Ya, itu ujian pertama bagi Nabi Yusuf adalah apa? Dibuang dan hampir dibunuh oleh keluarga sendiri, oleh kakak sendiri. Ini ujian. Lalu ada yang menemukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di sumur ya. Terus ada yang narik ke atas. Oh, ada ketemu anak. Ya. Bukannya dikembalikan kepada orang tua. Kita nemu anak nih. Ada anak kecil tersesat. Apa yang kita lakukan? Di mana rumahnya, Dek? Ya. Oh, saya antarkan ke kantor polisi ya, Dek. Nanti kantor polisi, nanti mungkin kantor polisinya akan mencarikan di mana rumah anak kecil yang hilang ini ya. Ini enggak. Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh orang, bukannya dikembalikan ke orang tua, jadikan apa? Dijadikan budak, dijual. Wah. Ya. Lepas dari kandang buaya masuk kandang singa. Ya, selamat dari lubang dari sumur justru dijual jadi budak, bukan dikembalikan, bukan ditanya dari mana Anda? Di mana rumahnya? Di sini diantar. Enggak. Wah, lumayan nih. Jadi duit kan ya. Yang nemu apa? Dijual Nabi Yusuf alaihissalam jadi budak. Nah, ini dua ujian yang berat, tapi ini masuk dalam kategori apa? Sabar yang terpaksa. Karena beliau Nabi Yusuf alaihissalam tidak punya pilihan dalam hal itu. Tapi lihat berikutnya. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dibeli oleh seorang pembesar Mesir, yang pembesar Mesir ini memiliki seorang istri yang jelita, dan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala tumbuh jadi seorang pemuda kelihatan gantengnya, diajak berzina ya. Diajak berzina oleh Zulaikha. Diajak zina ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tatkala diajak berzina oleh Zulaikha? Si Zulaikha-nya sudah tutup pintu, ayo, sudah nggak ada orang, ayo zina sama saya, masya Allah. Ya. Kalau sebagian kita mungkin, ayo, wah, numpung nih, aji mumpung, ditawari, wah. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengatakan apa? Qala ma'adallah. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, tidak seperti ini cara aku apa? Membalas budi kepada Tuhanku. Aku sudah dibesarkan, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Masa aku berselingkuh dengan istrinya? Masa aku berzina dengan orang yang sudah menolongku, dengan istri dari orang yang sudah menolongku? Masa air susu dibalas air tuba? Nah, sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan ajakan berzina dari Zulaikha. Para ulama mengatakan itu lebih besar pahalanya daripada sabarnya beliau dibuang oleh keluarga, sabarnya beliau ditolong justru dijual. Itu lebih besar. Karena masuk dalam kategori ini. Sabar untuk senantiasa istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun berlaku untuk kita. Ya. Ada di antara kita mungkin kepepet butuh duit. Wah. Pilihannya antara jual aset atau hutang riba. Nah, pilihannya apa? Ditawari. Wah, biasanya. Atau orang yang punya usaha biasanya. Orang punya usaha biasanya didatangi bank-bank riba, ditanya, ayo Pak, mau pinjaman nggak? Mau tambahan apa namanya? Mau tambahan modal nggak? Wah, ditawari oleh bank-bank ribawi, bank-bank konvensional. Tawari. Oh enggak. Ini pilihan. Ini pilihan. Apakah kita menuruti hawa nafsu kita? Yang penting tambah modal, jualan kita makin besar, keuntungan makin banyak, atau maaf, ini haram, ini hukumnya riba, ini terlarang, saya tidak mau, ya. Saya nggak apa-apa jualan biasa-biasa saja, tapi tidak
membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan melakukan kemaksiatan. Zaman sekarang ya, mungkin yang bapak-bapak nih nggak terlalu tahu nih, ada yang anak muda nggak ya? Zaman sekarang nih ya, kita buka Facebook, kita buka Instagram, kita buka TikTok, isinya macam-macam ya. Isinya macam-macam. Ada orang perempuan joget lah, perempuan inilah ya. Bagaimana kita sabar untuk tidak membuka aplikasi tersebut? Bagus-bagus lagi, lebih bagus lagi kalau kita tidak menginstal aplikasi kayak gitu. Menjaga mata zaman sekarang susah. Ya, kita kemana saja, ke pasar ada perempuan tidak berjilbab, ada perempuan membuka aurat. Susah jaga mata zaman sekarang. Ya. Di mana-mana perempuan buka aurat. Kalau mau nutup mata nabrak. Ya. Kalau tutup mata nyemplung ke got. Mau gutul bosor besar, berat sekarang zaman ini. Tapi insya Allah Ta'ala, seseorang yang istiqamah, berusaha untuk menjaga pandangannya dari yang haram, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang lebih besar daripada dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, yang dia tidak punya pilihan, yang dia terpaksa bersabar. Karena dia bersabar dengan menjaga mata, menjaga pandangannya, itu adalah sabar untuk istiqomah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar untuk menjaga mata, menjaga mata ini dari melihat aurat yang terbuka, itu masuk dalam kategori ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk dan rezeki untuk bisa bersabar dari setiap musibah yang menimpa kita, yang kita tidak harapkan kejadiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk kita bisa bersabar, untuk istiqomah dalam melakukan perintah-perintahnya, dan kita diberikan kesabaran untuk bisa istiqomah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kemudian tadi kajian untuk sabar dengan terpaksa dan sabar dengan usaha. Baik, kita waktunya waktu 8 menit untuk tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Oke, silakan. Sebelah depan, sebelah kiri. Pak Hadiano nomor 7. Enggak ada yang tanya, saya Silakan. masalah aurat selama ini yang kita bincangkan kan aurat para wanita. Kita mau share wanita tidak menutup aurat. Bapak kan selesai. Sekarang bagaimana dengan yang laki, Pak? Betul. Kalau kita share misalkan nonton tinju kan cuma pakai ini. Kolor apa? Boxer. Aja ya. Nah itu kalau sekarang wanita nonton tinju atau kita nonton tinju yang semacam itu dosa nggak Pak? Termasuk kita ini misalnya ya, kata orang cuma pakai celana pendek aja jalan-jalan di luar gitu ya. Nah itu dosa nggak orang laki ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul. Jadi kalau ada baca Al-Quran, kita temukan ungkapan apa? Qul. Itu para ulama mengatakan itu perintah yang penting. Kenapa? Rasulullah SAW secara khusus diperintahkan untuk menyampaikannya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan Qul lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini jadi sudah jelas ditujukannya hanya untuk orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minin.
yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Diperintahkan kepada mereka untuk guddul basar, ya, dan menjaga kemaluan. Lalu Allah juga mengatakan wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun, dan sampaikan pula kepada wanita-wanita muslimah untuk mereka guddul basar juga dan menjaga kemaluan mereka. Maka guddul basar ini mencakup laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki yang dilarang untuk melihat aurat perempuan, ya, tapi perempuan juga dilarang untuk melihat aurat laki-laki, dan berlaku sama. Sesama laki-laki pun tidak boleh kita melihat aurat sesama laki-laki, sebagaimana sesama perempuan nggak boleh melihat aurat sesama perempuan. Dan aurat laki itu, ya, adalah ma baina surrah ilal fakhid, ya, antara pusar, ya, antara pusar sampai apa lu? Sampai lutut. Itu adalah aurat yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang laki-laki maupun perempuan, yang tidak boleh melihatnya, ya, yang tidak boleh melihatnya. Maka kalau kita, ya, mau lihat nonton bola kek, mau nonton tinju kek, mau nonton apa kek, nonton apa, renang kek, gitu ya, kalau hal tersebut menampakkan aurat, tentu kita tidak boleh melihatnya. Terlarang kita melihatnya, dosa kita melihatnya. Di situ tantangannya. Padahal tinju itu seru banget loh. Iya, disitulah apa tantangannya. Makanya tadi disebutkan kita dalam hal ini sabar dalam istiqomah meninggalkan larangan Allah, itu punya dua pilihan. Pilihan taat kepada Allah atau pilihan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita pilih taat kepada Allah, ya sudahlah, karena orangnya seperti ini, ya maka saya tidak nonton. Mau bagaimana lagi setelah sudah tahu hukumnya. Pilihan ada di tangan kita, makanya pahalanya lebih besar. Karena beda dengan keadaan musibah yang kita terpaksa, yang kita tidak punya pilihan. Ya, dalam kasus ini kita punya apa? Pilihan. Disitulah tantangannya. Kita lebih memilih taat kepada Allah atau taat kepada hawa nafsu, seperti itu, Pak. Jadi ya pilihan ada di tangan kita, ingin taat kepada Allah atau taat kepada hawa nafsu, ingin ikuti apa kata hati, apa ingin ikuti apa kata Allah, seperti itu. Jadi wajib untuk kita, ya, meninggalkan hal-hal seperti itu. Kalau dilakukan, ya artinya kita berdosa, termasuk di antara golongan orang-orang fasik, seperti itu. Mungkin Allahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit saya tambahkan, ya. Ingin saya tekankan juga masalah istiqomah, ya, sabar dalam istiqomah dalam ketaatan, termasuk diantaranya adalah usaha dalam menghafal Al-Quran, Pak. Ya. Jangan sampai nih kita sudah berapa tahun jadi seorang muslim. Sudah berapa tahun kita jadi muslim? Ada yang 50 tahun mungkin, ada yang 60 tahun mungkin. Hafalan Al-Qur'annya apa? Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Malu, Pak. Ya. Malu nanti di hadapan Allah. Umur berapa tahun? Berapa tahun punya kesempatan menghafal Al-Qur'an, kok enggak dihafal-hafal? Ya. Lebih baik kita rutin menghafal satu ayat Al-Quran setiap hari. Satu ayat Al-Quran saja. Setiap hari satu ayat. Itu lebih baik daripada tidak menghafal Al-Quran sama sekali. Jadi harus, ya, tertanam di dalam hati kita semua keinginan, motivasi untuk menghafal Al-Quran. Walaupun, ya, kalau kita mungkin sekarang baru sadarnya, ya, mungkin gak bisa jadi hafid Quran, ya gak apa-apa. Tapi harus bisa kita buktikan kepada Allah, ya Allah, nih loh, kalau kita ditanya untuk apa kamu habiskan umurmu, ya masa untuk main HP, kan gak mungkin. Masa untuk jalan-jalan wisata ke luar negeri, kan gak mungkin. Jawabannya seperti itu. Harus kita, ya Allah, aku setiap hari menghafal Al-Quran minimal satu ayat. Nah, ini salah satu jawabannya, insya Allah bagus. Mungkin sekian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu
Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallah.